prosesnya, publish-nya mungkin di akhir bulan. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah submit masuk ke Journal of Non-Formal Education. Semoga nanti tulisan Bapak Ibu bisa termuat, bisa dibaca oleh banyak orang, dan tentunya jurnal kita bisa ke Sinta 2. Nah, ini sebenarnya agak susah ya karena Sinta 2 itu yang paling utamanya adalah kualitas artikelnya. Nah, untuk itu saya melakukan klinik manuskrip ini diantaranya adalah untuk memperbaiki kualitas artikel. Nah, ini akan kita mulai ini awal perdananya, dan nanti saya akan membuka semacam, misalnya kalau Bapak Ibu mau konsultasi, silahkan, konsultasinya gratis, nggak usah bayar untuk kemajuan ini penulisan artikel. Oke, itu yang sebagai awalan saya. Bapak Ibu masih dengar dengan jelas suara saya? Halo? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak Imam. Jelas Pak Imam. Ya, kita mulai langsung ke materinya ya. Ini oh ya, saya belum share ke YouTube, nanti berarti saya rekam saja, nanti saya memasukkan di channel YouTube-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi penulis, menjadi author di semua jurnal, baik itu jurnal nasional atau internasional, sebenarnya yang paling kita perhatikan adalah ketiga ini: author guideline, ethics statement, manuskrip template atau contoh naskah. Nah, yang paling penting adalah yang ketiga ini. Nah, ini kalau berkaitan dengan apa yang sebenarnya harus dipelajari atau dipahami oleh author. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan Journal of Non-Formal Education. Saya ini besarkan. Nah, di setiap jurnal pasti ada yang namanya menu seperti ini. Nah, ini mungkin biasanya di kanan atau bisa di kiri, atau juga mungkin di atas. Nah, ini ada di kanan, author guideline. Nah, ini adalah berkaitan dengan petunjuk penulisannya. Nah, ini tampilannya. Terus ada lagi, nah ini adalah adiknya Journal of Non-Formal Education. Nah, ini juga di sini ada berkaitan dengan author guideline-nya. Terus saya contohkan lagi. Nah, ini kita kembali. Oke, ini ada yang. Oke, saya contohkan lagi. Ini adalah ini Bapak Ibu, ini adalah jurnal interaction, jurnal IG ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau mensubmit artikelnya, nah ini untuk guru besarnya ya, kalau menginginkan, tapi ini bayarnya mahal, sekitar 15 juta. Nah, saya jadi reviewer di sini. Ini jurnal miliknya kampus, jadi ini bukan jurnal abal-abal, karena sekarang ternyata banyak sekali jurnal abal-abal. Mungkin nanti akan saya share lagi berkaitan dengan mana jurnal yang baik dan jurnal yang tidak baik untuk dimasuki atau kita mensubmitnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini ada 3 tadi menu yang harus kita pahami. Yang pertama adalah panduan penulis. Nah, ini kalau di Journal of Non-Formal Education
sebenarnya sebelum Bapak atau Ibu atau sobat ini teman-teman, ini sebelum kita memasukkan manuskrip itu kita sebenarnya harus melihat author guideline-nya, panduan menulisnya. Ini coba kalau di Journal of Non-Formal Education seperti apa. Oke, kita klik. Oke, proses. Karena kalau kita tidak melihat ini panduan penulisnya, kita hanya langsung submit, ya itu biasanya kita nanti akan kesusahan saat mereview. Kita nanti akan kesusahan saat merevisi. Kalau itu memang benar-benar jurnalnya berkualitas ya. Nah ini, seperti ini tampilannya. Nah ini tampilannya di sini tadi ini author guideline-nya. Biasanya di sini kan ada. Nah di sini ini coba klik ini nanti muncul ini. Nah ini. Nah ini ternyata kok bahasa Inggris ya. Nah sebenarnya kalau kita agar lebih mudah memahaminya atau agar kita bisa membacanya bahasa Indonesia, sebenarnya gampang Bapak Ibu. Tinggal diklik kanan, Translate Indonesia. Nah, semua jurnal yang terindeks Scopus atau yang berbahasa Inggris biasanya saya menggunakan trik ini untuk membacanya. Karena kalau membaca tidak harus tidak harus pusing-pusing untuk mentranslate-nya kalau pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini panduan penulis di sini. Nah, di sini ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya author itu disuruh untuk mengirimkan, mensubmit manuskripnya itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, agar editor atau reviewer itu tahu antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sudah sinkron dalam menerjemahkannya atau belum. Nah, tapi karena kebanyakan autornya itu tidak membaca ini, yang dikirim hanya bahasa Inggrisnya saja. Bahkan juga ada yang bahasa Indonesia saja yang dikirimkan. Nah, ini biasanya editornya langsung menghubunginya atau mungkin lewat email, tolong dikirim versi bahasa Inggrisnya. Nah, itu. Terus selanjutnya ini Word RTF. Nah, ini naskah terdiri dari 500 kata. Nah, ini ada yang kurang dari 500 kata. Nah, itu berarti sebenarnya kalau sudah membaca ini, manuskrip artikel kita nantinya yang akan kita submit itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi kalau tidak membaca ini biasanya artikelnya tidak sesuai. Nah, itu ya. Terus judulnya. Nah, ini judul harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini nanti ini akan saya jelaskan di penjelasan tentang manuskripnya secara langsung saja. Nah, ini nama penulis. Nah, nama penulis itu minimal 2, Bapak Ibu. Tidak boleh 1 orang. Kalau 1 orang harus ditambahi. Nah, kemarin masih ada 1 orang yang menjadi penulisnya atau manuskrip artikelnya hanya 1 orang. Nah, itu sebenarnya tidak logika kalau penelitian dilakukan hanya 1 orang. Nah, standarnya 2 sampai 5 orang. Nah, itu. Terus, nah ini kita bahas nanti aja kita melanjutkan. Intinya Bapak Ibu sebelum mensubmit artikelnya harus membaca panduan penulisnya atau author guideline-nya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kalau dibaca semuanya sampai biaya penulisan. Nah, ini Journal of Non-Formal Education 500.000 untuk biaya publikasinya. Oke, terus tadi
Nah, kita masuk sini. Setelah author guideline, yang kedua adalah, nah ini, ethics statement atau pernyataan etika. Nah, biasanya kalau di jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus itu, kalau kita melakukan submit, itu selain manuskripnya, selain manuskrip artikelnya itu juga kita mensubmit berkaitan dengan ini copyright atau ini orisinal, kita tidak memplagiasi atau kita tidak pernah menerbitkan artikel di jurnal yang lain. Nah, di sini. Nah, ini adalah ethics statement. Coba kita baca dengan menggunakan trik translate bahasa Indonesia. Nah, ini. Nah, ini standar pelaporan. Penulis harus menyajikan laporan yang akurat dari penelitian asli yang dilakukan serta didiskusikan objek tertentu objek tentang signifikansinya. Nah, ini peneliti harus mempresentasikan hasil mereka secara jujur tanpa fabrikasi, pemalsuan. Nah, manipulasi data, orisinal dan plagiarisme. Nah, ini publikasi berganda nih. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ya sudah mempublikasikan di jurnal ini terus mempublikasikan di jurnal lain. Nah, nanti kalau ketahuan maka autornya atau mungkin Bapak Ibu nanti akan masuk daftar hitam di apa ya, saya lupa namanya, di Arjuna, di yang website selain Arjuna. Oke, pengakuan sumber, nah dan lain sebagainya bisa dibaca ya. Kita nanti kalau bisa lebih banyak ke diskusinya daripada ke materinya. Nah, ini ada tugasnya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini manuskrip template-nya. Nah, ini contoh naskahnya. Biasanya dalam manuskrip template atau contoh naskah itu di masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Nah, kalau khusus di Journal of Non-Formal Education, nah di sini ada mulai dari title-nya, judulnya. Nah, judulnya itu nggak usah banyak-banyak kata-katanya. Nah, judulnya itu kalau bisa yang mengglobal, jangan yang lokal. Nah, ini yang diinginkan. Agar benar-benar penelitian kita itu bisa bereputasi, bisa dikenal oleh banyak negara dan dianggap penelitian kita itu penelitian yang paling tidak dianggap penelitian yang biasa-biasa aja itu. Makanya judul itu sangat penting. Judul itu dianggap sebagai wajah dalam sebuah artikel. Nah, itu. Terus juga nanti menyantumkan ini nama autor, institusinya, emailnya. Oke. Terus ini Bapak Ibu, yang paling penting, yang kedua adalah berkaitan dengan abstrak. Nah, abstrak di sini idealnya atau yang diinginkan oleh jurnalnya 150 sampai 250 kata. Nah, ini biasanya banyak juga yang artikelnya lebih dari 250 kata. Nah, abstrak yang baik itu seperti apa? Nah, di Journal of Non-Formal Education, abstrak yang paling baik adalah ada background-nya, ada kata pengantarnya istilahnya. Nah, nanti akan coba kita cek 1 apa 2 artikel yang kira-kira sudah sesuai apa belum abstraknya. Nah, oke. Yang selanjutnya di dalam abstrak itu ada objective of research atau tujuan penelitian. Nah, ini 2 sampai 3 baris saja. Nah, setelah tujuan ada metodologinya. Setelah itu ada pembahasannya, hasil dan simpulannya. Nah, ini ditulis secara singkat juga. Terus selanjutnya adalah ada new finding atau significant of contribution-nya. Nah,
Nah, di sini biasanya atau bahasa keren atau ilmiahnya adalah ada novelty-nya. Nah, kalau penelitian-penelitian ada novelty-nya, itu biasanya penelitiannya ini disenangi oleh jurnal-jurnal atau editor di jurnal-jurnal yang akan kita publish. Nah, untuk itu saya sarankan Bapak dan Ibu, jika ingin mensubmit di artikel, mensubmit manuskrip artikelnya di jurnal yang diinginkan, nah sebaiknya idealnya harus memuat ini semuanya. Nah, yang terakhir adalah benefit. Nah, kira-kira benefitnya untuk pengembangan sains atau sosial itu apa? Nah, ini harus dijelaskan di abstraknya. Oke, Bapak Ibu masih bisa mendengarkan suara saya? Saya coba mencek-cek terus ya. Kalau nanti nggak ada yang mendengarkan, nanti saya percuma nanti. Oke, gitu ya. Alhamdulillah, Pak. Masih bisa, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah abstrak adalah introduction atau pendahuluan ya. Nah, oke, sebenarnya ini juga berkaitan dengan manuskrip template-nya ini juga sebenarnya ada di petunjuk panduannya. Nah, di sini, ini masih bahasa Indonesia tadi. Coba kita kembalikan ke bahasa Inggris, bahasa awalnya. Nah, ini manuskripnya. Ini ada manuskrip template. Nah, di sini. Nah, ini bisa diklik, nanti akan muncul kalau di website jurnalnya. Nah, di sini tinggal kita download. Nah, di sini kan sama. Oke, kita ke PowerPoint-nya lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini penjelasan tentang manuskrip template-nya. Tadi autornya, ini dimulai dari autornya atau titelnya dulu, judul sama autor, abstrak dan keyword-nya, metodologinya, introduction-nya, research and discussion, conclusion, dan reference. Nah, biasanya di dalam manuskrip template itu berbeda-beda ya Bapak Ibu, berkaitan dengan mungkin di Journal of Non-Formal Education sama jurnal yang lainnya. Nah, biasanya perbedaannya ada di ini, setelah pendahuluan biasanya ada ini kajian teorinya. Nah, tapi di sini tidak ada. Kalau di Journal of Non-Formal Education. Nah, ini kita kembali lagi tadi, kita coba menjelaskan kembali lagi. Ini titel atau judulnya. Nah, global bukan lokal. Nah, di sini. Seperti apa sih kira-kira judul yang global atau judul yang lokal? Nah, nanti akan saya kita coba cari contohnya setelah saya menjelaskan materinya ini. Terus yang kedua simple. Nah, ini to the point, poinnya apa, atau variabel-variabel atau core-nya apa, dan juga lokasinya. Nah, ini untuk yang membedakan biasanya global dan lokal adalah lokasinya. Nah, kalau ingin mendapatkan kira-kira judul saya sudah pas, menarik, atau sudah keren atau belum. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat contohnya di artikel yang bereputasi. Nah, ini biasanya yang bereputasi itu di Sage, Taylor, dan lainnya, ada Springer dan sebagainya. Nah, ini saya kasihkan linknya. Nah, tadi yang sempat kita lihat videonya di awal tadi sebelum dimulainya. Oke. Terus ini berkaitan dengan autornya. Nah, di sini autor hanya ada satu saja. Berarti dicoret, harus ditambah minimal 2 sampai 5.
Nah, terus penulisan. Misalnya namanya cukup simpel ya. Nah, di sini saya contohkan Utsman. Nah, berarti namanya harus diulang tulisannya. Berarti Utsman. Nah, misalnya siapa lagi? Misalnya namanya cukup Ilyas. Nah, berarti nanti juga ditulis Ilyas. Nah, karena apa? Karena nama itu banyak sekali yang sama ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa menulis keduanya atau Ilyas, nah seperti itu nanti akan meminimalisir. Nah, itu terus selanjutnya adalah emailnya, email korespondensinya, terus lembaga atau instansinya ditulis, alamat lembaga dan instansinya. Nah, nih, ini tadi ya abstraknya sudah kita jelaskan. Yang belum adalah keywordnya. Nah, keyword itu penulisannya sekitar 5 sampai sekitar 3 sampai 5 kata ya. Dan disesuaikan dengan alfabet atau disesuaikan dengan urutan. Kalau A, B, C, D, nah itu ya. Nah, itu sarannya. Nah, terus berkaitan dengan introduction. Nah, ini. Introduction atau pendahuluan sebaiknya sekitar 1 atau 1,5 halaman. Jangan banyak-banyak karena yang namanya pendahuluan ya. Kita mau melakukan pendahuluan jangan banyak-banyak, sedikit saja. Nah, ini adalah sebenarnya adalah urutan untuk menulis introduction, pendahuluan. Nah, pertama adalah kita gali masalah-masalah yang penting secara umum dan khusus yang dihadapinya. Nah, secara global dan lokal. Nah, ini misalnya kalau berkaitan dengan COVID, nah berarti COVID masalah-masalah secara global dulu. Di dunia itu seperti apa masalahnya. Nah, nanti baru dijelaskan secara ini lokalnya. Nah, di Indonesia permasalahan COVID itu seperti ini dan ini dan ya. Nah, itu kalau berkaitan dengan misalnya COVID-19. Nah, ini riset yang sudah dilakukan sebagai referensi dan apa yang belum dilakukan. Nah, ini sebenarnya adalah risetnya itu sama penelitian yang terdahulu itu ada perbedaannya apa tidak, ada gap-nya apa tidak. Nah, di sini ini yang dimaksudkan. Yang namanya penelitian itu biasanya meneliti apa-apa yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Nah, biasanya disinkronkan atau dihubungkan dengan penelitian terdahulunya agar ada apa namanya ada kebaruan di penelitian yang sebelumnya. Nah, ini yang diharapkan. Terus di dalam penelitian juga solusi yang ditawarkan itu seperti apa penelitiannya. Nah, pentingnya penelitian yang dilakukan itu ada apa tidak. Nah, terus selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian biasanya disusun dengan rumusan masalahnya. Nah, terus ini benefit untuk ilmu pengetahuan atau masyarakatnya itu apa, ada tidak. Nah, ini setelah saya pelajari berkaitan dengan artikel-artikel yang bereputasi, itu dalam membuat pendahuluan itu seperti ini. Nah, makanya kalau bisa nanti kita juga dalam menulis, dalam membuat pendahuluan, nah, seperti ini langkahnya atau tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya metodologinya. Nah, metodologi itu singkat saja ya. Sekitar setengah atau 1 sampai 1 halaman. Nah, ini menjelaskan secara sistematik penelitian kita secara sistematik dan detail dari step by step. Nah, kita jelaskan kita mulai penelitian ini dari tahun berapa atau membutuhkan waktu berapa, penelitiannya dimulai dari apa dan ini dan seterusnya. Nah, dan ini Bapak Ibu yang paling penting, metodologi tidak mengandung unsur teori. Nah, jadi misalnya
menurut Moleong, nah itu Moleong sebenarnya udah nggak dipakai ya kalau bereputasi. Menurut Miles and Haberman, nah itu sebenarnya nggak boleh dipakai karena metodologi itu berkaitan dengan sistematika kita yang kita melakukan tahap demi tahap dalam penelitian. Nah, jangan mencantumkan teori. Nah, nanti saya akan menjelaskan ini contohnya seperti apa. Nah, nanti saya coba review 1 atau 2 artikel. Nah, ini. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting juga. Research, result, and discussion. Nah, di sini, apa yang dibahas di result and discussion? Di sini adalah hasil temuan untuk menjawab tujuan penelitian. Ya, kalau kita mendiskusikannya. Nah, ini antara hasil dan pembahasan itu jangan dipisah-pisah. Kalau kita sudah hasilnya apa, langsung kita bahas. Hasilnya apa, kita bahas. Karena masih ada manuskrip artikel yang dipisah-pisah. Nah, itu membingungkan bagi pembacanya kalau dipisah-pisah. Nah, tuh. Terus yang selanjutnya, berkaitan dengan gambar dan tabel harus jelas. Nah, ini. Dan biasanya gambar dan tabelnya itu masih dalam bahasa Indonesia. Nah, ini harus menggunakan bahasa Inggris karena ini jurnal sudah ini internasional. Nah, ini bereputasi. Kalau bahasa Indonesia nanti orang luar tidak tahu. Terus selanjutnya adalah ditulis secara kritis, sintesis yang mendalam, disertai bukti-bukti referensi terbaru atau referensi yang terkait. Nah, ini Bapak Ibu juga masih banyak referensi yang tidak up to date atau tidak atau yang masih dianggap usang. Nah, jurnal-jurnal yang bereputasi itu biasanya lebih suka referensi yang baru, yang 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun lah. Nah, tapi di Journal of Non-Formal Education ini 5 tahun tidak masalah. Tapi yang penting adalah jurnal-jurnal yang referensi-referensi yang baru. Kalau referensi yang lama itu biasanya disuruh mengganti. Nah, itu berkaitan dengan penulisan referensi. Terus ini explain the novelty, menjelaskan kebaruan penelitian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan manfaat dan kontribusi penelitian bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan result and discussion-nya. Nah, selanjutnya adalah conclusion atau simpulan. Nah, simpulan ini ditulis 1 paragraf Bapak Ibu ya. Ditulis 1 paragraf tanpa numbering, tanpa yang sub-sub itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu tanpa itu. Nah, ditulis secara singkat, padat, sudah tidak ada pembahasan lagi. Karena conclusion ya, jadi tidak ada pembahasan. Sekitar 1/4 halaman. Nah, terus menjawab tujuan penelitian. Nah, ini konklusinya. Oke, lanjut. Nah, reference. Reference ini sebenarnya disarankan menggunakan Mendeley, menggunakan sistem Mendeley. Tetapi kalau tidak bisa, bagaimana cara lainnya? Nah, menggunakan Google Scholar. Nah, kemarin waktu Bapak Ibu mendaftar, saya sudah juga kasih link bagaimana menulis menggunakan reference atau juga menggunakan Google Scholar ya. Nah, di sini pertama penulisan menggunakan alfabet, berarti harus urut ya, sesuai A, B, C, D, E itu menggunakan apastel di sini. Terus yang kedua, ini Bapak Ibu yang sangat susah atau karena tidak sesuai panduan ya, asal submit saja. Nah, biasanya
lebih banyak ke buku-bukunya. Padahal jurnal yang bereputasi itu yang diinginkan adalah 80% itu dari referensi utama atau dari artikel. Nah, tentunya artikel-artikel yang bereputasi. Nah, ini yang paling penting di sini. Kalau Bapak Ibu membaca atau melihat jurnal artikel yang bereputasi itu, dipastikan artikel itu 80%-nya referensinya dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, ini mensitasinya itu dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, atau mungkin kalau ada tahun yang sudah lama atau yang usang, itu biasanya memang pakar utamanya. Nah, misalnya tentang Merdeka Belajar, itu pakarnya siapa? Ya Paulo Freire, pembebasan itu ya, Paulo Freire. Tentang pendidikan non formal itu biasanya dipakai oleh Paulo Freire. Oke, selanjutnya, nah ini diharapkan bagi autor itu mensitasi 2 atau artikel yang ada di Journal of Non-Formal Education. Nah, ini diharapkan. Nah, terus selanjutnya, ini Bapak Ibu, menulis referensi di jurnal yang bereputasi itu minimal 30 referensi. Nah, bahkan kalau jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus, yang Q1, Q2 itu, yang jurnal bukan jurnal predator, itu biasanya lebih 50 referensi ke atas. Penulisannya minimal 50 itu. Sampai banyak segitu. Sampai saya pernah membaca ada yang 100 referensinya. Nah, coba nanti ada jurnal yang saya review, ada 30 apa tidak. Nah, ini yang nantinya Bapak Ibu juga harus memikirkan kembali, oh ternyata setelah saya mengikuti materi berkaitan dengan klinik manuskrip, ternyata artikel saya harus saya ubah dan sesuai dengan yang diinginkan editor in chief. Nah, itu. Nah, ini terakhirnya ini konsultasi gratis Bapak Ibu, karena ini saya ingin memang benar-benar mengelola jurnal kita semuanya dengan baik. Saya memberikan ini konsultasi gratis. Nah, ini untuk Journal of Non-Formal Education. Tapi kalau mungkin ada yang mungkin jurnal yang lainnya, kita mau belajar bersama, konsultasi silahkan, tidak apa-apa. Karena saya menginginkan melalui piknik akademik ini adalah channel yang saya sedekahkan ilmu-ilmunya, saya selalu memberikan yang gratis untuk pengetahuan-pengetahuan tentang akademik, penulisan. Nah, bahasa di YouTubernya adalah sosial akademik. Terus ini link WA grupnya belum sempat saya masukkan, nanti akan ini di grup autor saja, tidak masalah. Nah, oke Bapak Ibu, ini berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Saya berharap semoga dengan klinik manuskrip seperti ini akan menjadikan lebih berkualitas lagi artikel atau tulisan-tulisan Bapak Ibu dan bisa dimuat di Journal of Non-Formal Education atau jurnal-jurnal yang mungkin terindeks Scopus, terindeks WOS, dan lain sebagainya. Nah, kalau tulisan Bapak Ibu semuanya sesuai dengan yang kita pelajari hari ini, insya Allah tulisan Bapak Ibu akan disenangi oleh editor-editor di jurnal yang bereputasi. Oke. Ini materinya. Terus ini saya akan mereview atau mungkin silakan Mas Erwin, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya dulu, silakan diberikan ini kesempatan untuk bertanya. Sebelum saya mereview, ada 2 artikel ini yang saya review ya, nanti kita bisa pelajari bersama. Oke, silakan saya kembalikan ke Mas Erwin. Nah, ini Mas Erwin dosen di USM ya. Nah, dia juga pengelola, dia teman baik saya dalam
ini mengelola jurnal juga ya. Oke, silakan Mas Erwin. Baik, terima kasih Pak Imam. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa via chat. Nanti saya akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo yang ingin ditanyakan terkait dengan publikasi nasional terkreditasi maupun publikasi internasional bereputasi. Silakan bisa dikirimkan ke chat pertanyaannya, nanti akan saya bacakan, nanti akan bisa dijawab oleh Bapak Imam. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan bertanya dulu nih Pak Imam. Ya, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Erwin. Silakan. Iya. Silakan melalui. Saya catat aja dulu. Langsung aja, Bu. Langsung tuh nyatet. Assalamualaikum, Pak Imam. Ya, Bu Eni silakan Ibu langsung aja lah. Ya, langsung aja enggak apa-apa. Kabar Pak Imam? Ya, baik Bu. Pak Imam, terima kasih. Saya dikasih kesempatan pernah menulis di jurnal ini. Sekarang saya bergabung lagi di grup. Maaf Pak Imam, saya mungkin sekarang lagi nggak ngajukan artikel, tapi saya mencoba mengirim artikel ke jurnal internasional. Nah, biasanya saya sempat ditolak itu, penolakannya bukan di konten, tapi dia nanya tentang ke bahasa Inggrisnya, proofreading-nya di mana gitu. Nah, saya kesulitannya kadang di proofreading-nya, bagaimana mengakses proofreading-nya. Kalau sekarang sih saya lagi menunggu juga, sudah tahap revisi kedua gitu. Q3 sih, alhamdulillah, dengan timnya, dengan Pak Anan gitu ya. Kebetulan saya satu tim, ada Panan, ada saya dan beberapa teman. Jadi itu biasanya kalau lagi ngirim bukan cuma satu, kita kirim berbarengan, entah 2 gitu. Yang satu revisi, yang satu nanya. Pasti pertama komentar kembalian itu adalah revisi bahasa Inggris, yang kedua proofreading-nya di mana gitu. Mohon maaf, di mana kita bisa mengakses proofreading sehingga layak untuk diakses ke internasional. Terima kasih Pak Imam. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan. Terima kasih. Iya. Silakan untuk kata yang bertanya, silakan untuk mengajukan nama terlebih dahulu dan asal instansi agar nanti bisa kami catat. Monggo silakan Pak Imam untuk dijawab langsung. Ya. Ini kalau kita mau mensubmit artikel ke jurnal yang bereputasi, misalnya Scopus, memang sebenarnya pertama kali itu yang kita pikirkan atau yang kita kita lakukan adalah kita cari-cari jurnal yang kira-kira cocok dengan penelitian kita. Nah, kira-kira sesuai nggak judul penelitian kita itu kita masukkan ke sana. Nah, itu biasanya dilihat dari fokus and scope-nya. Nah, terus selain mempelajari ketiga ini, yang paling utama adalah di manuskrip template-nya. Nah, tadi yang ditanyakan berkaitan dengan proofreading-nya. Nah, proofreading-nya itu sebenarnya kita bisa mengeceknya sendiri, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita proofread itu kepada ahlinya. Sekarang banyak sekali jasa-jasa proofread, tetapi tidak ada salahnya kita juga bisa belajar sendiri. Nah, kalau bagaimana sih cara memproofread artikel kita? Nah, ini juga sebenarnya saya sarankan di Journal of Non-Formal Education ini, selain karena ini bahasa Inggris ya, saya sarankan untuk mentranslate artikelnya ke ahlinya, atau jasa kalau nggak bisa sendiri ke temannya yang bisa bahasa Inggris. Nah, setelah itu di proofreading-nya. Nah, di sini saya sampaikan juga setelah di proofreading, nah itu dicek Turnitin-nya, ada plagiasinya enggak. Karena juga jurnal-jurnal yang bereputasi itu selain tidak hanya kualitasnya, tapi juga nanti di Turnitin apakah plagiarisme atau tidak. Nah, itu. Nah, berkaitan dengan tadi cara proofread, itu di sini ada proofreading. Nah, kita bisa, nah ini. Nah, di sini ada tinggal pilih mau yang mana proofreading-nya.
Nah, ini silahkan, nanti banyak sekali sebenarnya proofreadingnya. Kalau Bapak Ibu bisa ini. Misalnya ya, coba saya ini yang free. Nah, seperti ini. Cari aja, terus kita masukkan nanti. Nah, ini Grammarly. Nah, ya, saya pakainya biasanya Grammarly ini. Nah, nanti daftar. Setelah daftar dulu, nah ini seperti ini. Nah, nanti kita masukkan di sini ya. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah. Oke, itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya kita kalau Grammarly ke ahlinya, atau kita coba bisa belajar sendiri melalui website Grammarly. Nah, seperti ini. Saya sebenarnya sudah punya akun Grammarly, karena juga setiap artikel-artikel saya juga akan Grammarly lagi, dan saya juga cek Turnitin. Biasanya seperti itu alurnya kalau saya mereview artikel dan untuk mempubliskannya. Oke, begitu. Terima kasih. Yeah. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya, mudah-mudahan ini lagi revisi, tinggal nunggu terakhir pengumuman Pak Imam. Ya, semoga bisa lolos Bu Heni. Amin, ya, Pak. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung saja Bapak Imam terkait dengan strategi untuk bisa menyusun artikel bereputasi agar diterima di jurnal bereputasi internasional. Ada apa enggak? Ya, kalau nggak ada ini kita ke review ya. Ya, silakan Bapak Imam. Ya. Ini dari 16 artikel atau manuskrip artikel ini saya mencontohkan dua artikel, yang satu menggunakan referensi Mendeley, yang satu menggunakan penulisan referensinya secara manual. Nah, oke. Saya yang ke manual dulu ya. Ini yang manual kemarin sepertinya. Oke, saya akan mereview artikel dari judulnya sampai referensinya. Nah, ini judulnya, Bapak Ibu. Ini judulnya adalah Online Learning Quality Control in the Pandemic COVID. Nah, ini judulnya, ini tulisannya. Coba saya besarkan lagi ya. Nah, ini judulnya serasa ya. Mohon untuk screenshot-nya masih klik manuskrip Pak, belum diganti Bapak. Oh iya, maaf lupa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Oh, yang ini ya. Vietnam. Oke, Bapak Ibu, ini adalah jurnal, ini adalah manuskrip artikel yang menggunakan referen. Nah, ini referensi masih manual, karena diklik nggak ngeblok ya. Nah, ini editor itu biasanya, atau editor in chief saya sendiri. Kalau mau melihat artikel, yang pertama saya lihat adalah referensinya. Karena referensi itu mencerminkan isi dari artikelnya. Nah, ini saya begitu klik, langsung cari referensinya. Ini 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cuma ada 10 referensi. Nah, biasanya kalau menulis referensinya itu sedikit, biasanya bacanya kurang. Teknik akademik dalam penulisannya biasanya kurang. Nah, kalau artikelnya kalau referensinya hanya 10 ini, berarti penjelasannya nanti tidak akan mendalam. Pastinya seperti itu. Oke, itu ya. Kita mulai dari ini judulnya, Online Learning Quality Control. Nah, ini
ini komennya serasa lokal. Nah, ini karena di sini memfokuskan Padang. Nah, coba kalau ini diganti Indonesia gitu. Universitas yang ada di Indonesia. Nah, pasti akan lebih mengglobal, bukan lokal. Nah, saya sarankan seperti itu agar artikel kita itu kalau dicari di Google Scholar itu, oh ini artikelnya sudah lingkupnya besar gitu. Nah, ini sudah lingkupnya negara Indonesia. Nah, walaupun nanti di abstraknya ini menggunakan Padang atau menggunakan Semarang atau di kota-kota lainnya. Nah, itu yang diharapkan dari editor in chief. Nah, ini saya kasih komen sini. Terus abstraknya. Nah, kalau abstrak tadi kan sesuai harusnya. Nah, tadi. Nah, ini menyesuaikan ini abstraknya. Ada background-nya, ada tujuannya, ada metodenya dijelaskan dengan singkat, result and conclusion-nya, ada novelty-nya atau new finding-nya, penemuan kebaruannya, ada benefit untuk ilmu pengetahuan sosial itu ada apa enggak. Nah, itu harusnya ada. Nah, di sini ada apa enggak? Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, setelah saya cek di abstraknya, ini ternyata abstraknya terlalu banyak ya. Harusnya kan tadi abstraknya 150 sampai 250 kata. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan lagi dalam penulisannya. Terus introduksi ini. Nah, di sini ternyata tidak ada ini. Nah, ini keywordnya. Keywordnya sekali lagi tadi saya disesuaikan dengan alfabet. Nah, ini C, O, I, quality learning, student. Nah, ini antara Q sama S duluan yang mana. Nah, ini juga harus diperhatikan berkaitan dengan penulisan keywordnya. Nah, terus ini lagi. Bapak Ibu, paragraf yang baik, yang ideal itu sekitar 80 sampai 100 kata. Nah, ini paragrafnya terlalu banyak ini. Nah, ini ada berapa kata ini? Nah, ini ada 221 kata. Ini kebanyakan kalau paragraf seperti ini. Nah, ini juga paragrafnya terlalu banyak. Terus ini Bapak Ibu, jangan ada kata hubung di awal alinea atau di awal paragraf. Nah, ini ada for. Nah, ini saya sebenarnya tidak harus bagus banget ya, tapi kalau bisa yang manuskrip artikel yang saya inginkan sebenarnya inginnya seperti ini. Nah, biar memang kualitas artikelnya baik, nanti jurnalnya juga akan bereputasi semakin baik. Nah, nih terus selanjutnya, nah ini masih menggunakan bahasa Indonesia, interaksi dengan materi ajar. Nah, ini harusnya ditranslate ke bahasa Inggris. Oke, terus ini Adri 2019. Ini kemungkinan ini adalah dari artikel ya. Ini citasi dari artikel, tapi ini 2009. Maaf ya, bukan 2019, tapi 2009. Nah, ini terlalu usang ini. Kalau bisa cari artikel 5 tahun terakhir. Nah, berarti 2015 sampai 2020. Nah, kalau bisa ya 2 atau 3 tahun terakhir itu akan lebih baik lagi, lebih disenangi. Nah, ini juga of course. Nah, ini biasanya kalau ada garis hijau seperti ini, warna biru ya, bukan hijau ya. Ini biasanya Grammarly-nya nggak pas ini, makanya harus dicek Grammarly. Nah. Siap Pak Imam ya. Yang kalau tanda biru itu ya Pak Imam. Ya, biasanya kalau tanda biru biasanya cek Grammarly. Biasanya kalau secara manual, nah itu kita bisa tinggal klik kanan, nanti di sini ada pilihannya. Nah, ternyata of course ini kurang
kurang ada komanya. Nah, ini birunya sudah hilang. Tetapi kalau di awal kalimat langsung of course, ini biasanya kalimatnya nggak baik ini. Nah, gitu. Terus, nah ini results and discussion-nya dipisah. Nah, ini juga nanti akan kebingungan 2 kali membacanya. Jadi sebaiknya result and discussion-nya digabung. Di sini dihapus saja, nggak usah pakai result, langsung saja apa yang akan disampaikan. Nah, ini juga masih bahasa Indonesia ya, belum bahasa Inggrisnya. Ini juga, terus ini juga. Oke, kita langsung ke, nah ini kelebihan titik-titik ini. Nah, ini berarti kurang terteliti. Nah, ini reference itu, nah ini tadi minimal 30 halaman. Nah, ini juga saya kasihkan contohnya agar belajar referen menggunakan Google Scholar. Nah, di sini ada linknya. Ini ada. Oke. Ini. Nah, ini. Misalnya kita coba contoh ya, kita belajar Google Scholar-nya. Ini kita tinggal buka Google Scholar. Kita ke Google Scholar, ini saya tutup dulu. Ini Google Scholar, mana ini ke apa? Nah, ini kita klik. Di sini ini sebenarnya cara editor ini kita copy ke Google Scholar. Apakah Google Scholar saya ada ini nampak belum ya? Oke, ini. Tadi saya masukkan atau copy salah satu artikelnya, salah satu referensinya. Nah, ini kita masukkan di Google Scholar, kita masukkan di sini, tinggal di search. Nah, di sini ternyata tidak ada ya, di Google Scholar tidak match. Nah, biasanya kalau tidak match seperti ini, mungkin kebanyakan. Coba kita klik sedikit saja. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau tidak ada di Google Scholar itu sebenarnya perlu dipertanyakan lagi, karena jurnal yang baik, yang bereputasi atau artikel yang bereputasi minimal referensinya yang ada di sini itu sudah nge-link di Google Scholar. Nah, ini berarti kurang baik. Nah, di sini. Nah, ini. Terus yang kedua, permasalahannya lagi. Biasanya di referensinya ada, tapi di body tag-nya atau di dalam sini-nya tidak ada. Oke, coba ini. Ini kemarin tidak ada di body tag. Coba kita cari. Nah, biasanya begini, editor kalau reviewnya. Nah, ada nggak Ellen di body tag? Ternyata tidak ada ya. Nah, coba kalau Ellen-nya nggak ketemu, biasanya menggunakan tahun. Ada nggak tahun 2012? Nah, ini bukan Ellen ya. Nah, nggak ada lagi. Nah, ini berarti
autor hanya memperbanyak referensinya, tapi tidak ada di body tag-nya. Nah, ini berarti juga tidak baik. Nah, Bapak Ibu juga harus meng-cross check-nya dulu. Memang menggunakan manual, ya konsekuensinya seperti ini. Di referensinya ada, di body tag-nya mungkin lupa untuk memasukkannya. Nah, terus, nah ini karena kalau manual, jadi penulisan referensinya itu tidak benar. Nah, ini ya. Ini kalau saya masukkan di Google Scholar, coba kita copy paste. Kita masukkan di Google Scholar. Nah, kita masukkan. Nah, caranya untuk mengcopy paste-nya adalah di sini Bapak Ibu, ada cite atau tanda kutip 2 ini. Kita blok atau klik sekali di ini, karena kita menggunakan apa style ya, berarti menggunakan ini, pilih ini, tinggal copy, terus masukkan di, nah kita masukkan di sini, coba sama apa tidak. Nah ini ternyata yang benar itu seperti ini, pengutipannya menggunakan apa style. Nah ini yang berarti ini tidak benar. Yang benar adalah yang bawahnya. Nah. Oke, terus ini saya cari ternyata tidak ada yang tahun 2019. Nah, oke Bapak Ibu, ini berkaitan dengan referensi menggunakan Google Scholar. Nah, oke, terus saya mau mencobanya lagi, mereview artikel yang menggunakan Mendeley atau sistem Mendeley. Oke, saya ini dulu didim. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini judulnya ada tanda tanyanya ya. Apakah ini bermasalah atau apakah ini sesuai? Ya, sebenarnya yang terbaru di jurnal-jurnal yang bereputasi itu judulnya itu ini menggunakan tanda tanya. Nah, tapi ya it's okay, nggak masalah. Nah, yang penting judulnya itu bisa membuat orang lain itu tertarik. Oke, di sini hapus spasinya. Nah, ini kalau kita mau menulis ada tanda titik 2 itu berarti nggak usah pakai spasi. Nah, berarti seperti ini. Oh, ini titiknya nggak kelihatan ya. Oke, terus penulisnya sudah. Nah, ini penulisnya Suryadi. Ini cuma satu kata ya. Berarti ini harus ditulis lagi Suryadi. Nah, ini. Terus ini sudah. Kita lihat keywordnya dulu. Ini keywordnya. Oh, ini keywordnya di sini. CIPP model, evaluation. Nah, ini. Evaluation ini masih secara umum ya. Evaluation apa? Nah, saya cocoknya ini. CIPP evaluation model, jadikan satu. Nah, terus ini ada Powerly unemployment ini juga di koma ya, sebaiknya dijadikan satu saja. Nah, seperti ini. Oke, abstraknya coba kita lihat tadi 150 sampai 250 kata. Nah, ini 195. Oke, sudah benar ya, berkaitan dengan ini keseluruhannya. Nah, coba di sini ada background-nya apa enggak? Nah, di sini background-nya, nah ini tujuannya adalah ini evaluasinya, ini hasilnya. Nah, ini ada novelty-nya ya, dijelaskan secara dengan tulisan the novelty. Nah, di sini benefitnya ada apa enggak? Nah, ini juga harus dipikirkan. Oke, terus nah ini tadi Bapak Ibu, kalau kita membuat introduction berarti masalah penelitian dibahas secara global ke lokal dulu. Dicari gap-nya, solusinya, tujuan penelitian, benefitnya. Nah, seperti ini. Nah, terus ini ada ini 2013 ya, sudah usang ya, sebaiknya diganti. Nah, ini lagi, jangan ada kata hubung di awal kalimat. Nah, oke.
Nah, ini introduksinya terlalu sedikit ya. Ini introduksinya terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan yang telah kita bahas tadi. Nah, seharusnya ditambahi lagi. Terus metodenya. Nah, ini. Metodenya ini masih menggunakan atau mengutip teori-teori ya. Nah, dari Stablem. Nah, ini sebenarnya tidak usah, ini dihapus saja. Nah, ini saya coret, berarti ini tidak usah dipakai saja. Nah, di sini. Nah, ini harusnya menjelaskan secara detail dari awal sampai akhir. Nah, ini dimulai tahun berapa penelitiannya, membutuhkan waktu berapa bulan, berapa lama. Nah, oke, gitu. Terus ini. Nah, ini research and discussion-nya ini masih di dipisah-pisahnya, harusnya digabung. Harusnya nggak perlu seperti ini, biar pembacanya enak. Oke, terus nah referensinya tadi 70-80% itu dari artikel penelitian. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan Mendeley ya, sistem Mendeley, tapi ternyata tidak cocok ini. Nah, bagaimana yang cocok? Nah, setelah saya cek di Google Scholar itu seperti ini. Nah, ini yang benar ada di ini. Nah, kalau terus caranya agar bisa mensinkronkan antara Mendeley bagaimana? Ya, kita masuk di program Mendeley ya. Di sini di video saya juga ada bagaimana cara belajar menulis referensi menggunakan Mendeley. Nah, nanti juga bisa dilihat video saya. Nah, terus ini kenapa ini? Nah, ini ternyata Journal of Non-Formal Education and Journal of Non-Formal Education and Community Empowerment. Nah, ini penulisannya salah juga. Nah, terus ini referensinya cuma sedikit seperti ini ya. Nah, oke. Terus ini juga nggak pas. Nah, seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan penulisan referensi. Nah, ini adalah sekilas bagaimana seorang editor atau editor-in-chief untuk mereview artikel dari autor-autor yang telah submit atau masuk di jurnal yang editor-in-chief kelola. Oke, itu review dari 2 artikel, dari banyak artikel. Kemarin berkaitan dengan perjalanannya artikel manuskrip artikel sudah saya kirim ke reviewer di Journal of Non-Formal Education, tetapi ada yang memang sudah direview, tapi juga ada yang belum direview. Nah, kemarin saya baru sempat mereview sekitar 5 artikel. Nah, nanti kalau saya sudah mereview semuanya, nanti saya akan mengirimkan review saya baik melalui sistem juga melalui emailnya, karena banyak juga Bapak dan Ibu belum kenal bagaimana caranya untuk mensubmit artikelnya atau sampai mereview artikelnya melalui sistem. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada ya berarti kita tutup. Kita bisa melanjutkan ke konsultasi di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya atau. Baik, terima kasih Pak Imam atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan publikasi, bagaimana menyusun sebuah artikel yang bermutu, berkualitas agar dapat diterima di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi. Baik, monggo Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya masih dibuka nih Pak Imam, masih membuka pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan penyusunan manuskrip untuk bisa tembus di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi. Ya, satu saja ada yang bertanya ya, karena ada kegiatan ini daring lagi. Oh iya. Bagaimana untuk pertanyaan selanjutnya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
kesimpulan dari moderator bahwa untuk menyusun sebuah artikel berkualitas, yang pertama adalah kita harus bisa melihat panduan dari jurnal tersebut, kemudian ada novelty, kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyusun manuskrip tersebut disesuaikan dengan didukung oleh artikel-artikel penelitian terdahulu, sehingga jurnal yang akan kita tuju tersebut dapat menerima artikel yang diterima. Oh ya, ini tadi yang tiga yang harus dipelajari adalah bagaimana panduan penulis, kemudian yang kedua adalah pernyataan etika, dan contoh naskah dari manuskrip tersebut. Dengan hal tiga tersebut, maka artikel yang kita susun dapat menjadi sebuah artikel yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh banyak praktisi maupun akademisi di seluruh dunia. Sekian dari moderator. Kami akhiri. Terima kasih atas Pak Imam waktunya dan sharingnya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan bisa barokah untuk Bapak dan keluarga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Erwin. Sama-sama Bapak. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Untuk YouTube-nya Pak Imam, yaitu Pinik Akademik, bisa di-searching di YouTube ya. Ketika aja Pinik